selamat datang di The Gracia. Jadi kita mau bahas apa kah hari ini? Kita bahas pengalaman kita selama ikut rangkaian kegiatan peringatan Sumpah Pemuda yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih banget Mas Menteri Nadiem Makarim udah ngundang kami ke ibu kota Jakarta. Tiket dibayarin, dikasih uang jajan, Dapat tas ya kan? Iya, Dapat tas, dapet Mercedes topi nih. Ada juga isinya dah. Apa Ini ada tumbler. Merdeka Belajar. Yang paling berarti sih pengalamannya, Iya. ngomong langsung sama Mas Menteri. Bisa dapat banyak ilmu banget untuk kegiatan hari ini. Mas Menteri tadi pesan banget buat kita semua kalau ingin sukses harus mempertimbangkan masa depan. Rencana kita dibikin jangka panjang. Kalau mau sehat ya udah pertimbangkan rencana jangka panjangnya, makan makanan yang sehat. Itu juga hubungan. Mas Menteri ngomong hubungan tadi ya dah. Benar. Kalau mau hubungannya langgeng, coba prospeknya jangka panjang. Ya, silakan Indah sharing. Apa Indah? Kalau kami tuh pertama datang dari Jawa Barat tuh jam 6 pagi banget, itu ngantuk banget. Tapi cuma 2 jam, kalian 2 jam juga ya? 2 jam terbang tapi. Iya. beda tipis ya kan. Terus habis itu kami disuguhin makanan langsung kayak ini makan, ini kotak nasinya dimakan ya. Iya. Habis udah makan dikasih lagi cemilan, ini makan ya, nanti udah kita mulai kegiatan. Risol mayonya enak banget. Mantep. Beneran nggak ada kekurangan sih di sini. Iya. Nanti aku kasih lihat room tournya Hotel. kamar kita. Nah, aku dipasangin sama Indah itu malam hari pertama. Tiba-tiba aku dipanggil dan pasangannya Indah Ratu. Aku penasaran Indah Ratu dia yang mana. Malah dia telat lagi munculnya waktu dipanggil itu lama amat gitu. Yang mana sih Indah Ratu? Ternyata muncul nih si anak ini. Iya sih, ntar kita ceritain gimana ya. Kegiatan hari pertama itu kan, soalnya kita pembagiannya kan per kelompok tuh kan. Kalau kakak kan udah duluan ya, E1. Nah kalau aku tuh di B1, kan jauh kami, jadi nungguin. Tiba-tiba aku dipanggil duluan karena kakak ini udah dapat kunci duluan. Iya, ternyata sebelum itu kita udah dipertemukan di deklarasi 20 itu kan. Bener banget. Jadi kegiatan pertama yang kita lakuin itu, kita tuh disuruh berpikir tentang apa ya, gagasan untuk kaum muda kekinian yang bisa dibilang kayak pelopor lah kita ya kan, kita pelopor untuk Indonesia Emas 2045. Jadi teman-teman ceritanya gini, sejak tahun 1908 di Hari Kebangkitan Nasional ada Kongres Pemuda, munculnya Budi Utomo itu 1908. 20 tahun kemudian 1928 ada Sumpah Pemuda. 20-an tahun kemudian 1945 Indonesia merdeka. Nah, sekarang kita memikirkan gimana mengisi kemerdekaan. 20 tahun dari sekarang, dari 2021, 20-an tahun 2045 bertepatan dengan 100 tahun merdeka Indonesia. Nah, kita merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk mencapai Indonesia Emas di 2045. Indah nih punya gagasan di poin pertama. Tadi aku baca deklarasi poin pertama dan Indah penggagasnya. Gila sih, tapi kakak keren banget sih tadi bacainnya. Itu nggak ada latihan loh di pembacaan tadi. Tim upacaranya beda ya. Tim upacaranya dari cuman beberapa detik ya briefing berapa detik dan langsung tek 8.00 Bapak Menteri masuk lapangan dan upacaranya dimulai. Gagasan pertama kami itu berdasarkan sejarah masa lampau. Jadi sejarah itu kan kayak apa sih, cerita masa lalu yang gak boleh dilupakan, karena dari situ kita bisa belajar, memperbaiki kesalahan, terus menuju masa depan yang lebih baik. Nah makanya kenapa kami lebih menekankan untuk tetap menjaga ideologi sebagai pemersatu Pancasila. Nah gitu. Kalau kakak gagasan ketiga ya? Keempat jadinya. Setelah diurutkan itu gagasan yang kelompok kita bawa jadi gagasan keempat dalam Deklarasi Mahasiswa Merdeka 2021. Itu tentang perubahan berkelanjutan. Jadi inovasi di sini. Kita berubah, ada inovasinya, adaptif juga, dan yang paling penting itu kolaborasi. Kita harus berkolaborasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 itu. Benar banget. Jadi kita itu selama itu ada 20 orang yang membuat gagasannya. Cuma
teman-teman, kakak ini jadi perwakilan untuk membacain deklarasi kita kemarin. Tadi pagi. Iya. Yang mau kita sampaikan di sini adalah perasaan kita, pendapat kita. Disclaimer dulu nih, Dan. Ini murni pendapat kita, terlepas dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang melaksanakannya. Ya, di channel YouTube-nya aku bincang-bincang sama Indah apa pendapat kita melihat mahasiswa Nusantara yang kita temui kemarin. Jadi teman-teman, kalau aku sama Indah diundang Mas Menteri ke sini karena kita ikut program Merdeka Belajar. Beberapa teman-teman lain juga ada dari perwakilan Daerah ya, bisa Iya. dibilang. perwakilan LDIKT ya. Dah. LDIKT. Jadi kayak daerah-daerah yang dipegang oleh LDIKT itu emang diundang gitu. Karena kan harus 34 provinsi nih. Ya, jadi teman-teman dari LLDIKT itu diundang Mas Menteri juga sebagai utusan daerahnya. Ada berapa ya? 14 LLDIKT ya sampai wilayah timur. 15. Oh, 15. Juga ada presiden mahasiswa. Banyak Nah. banget sih kalau yang itu. Banyak banget dan mereka vokal banget, guys. Yang terjadi kemarin itu ada rapat soft launching gitu untuk perlindungan kekerasan di perguruan tinggi, kekerasan seksual tepatnya. Jadi ada permen dari Dikti, permen nomor 30 tahun 2021 untuk melindungi mahasiswa gimana kampus itu jadi tempat yang nyaman buat belajar. Mas Menteri di situ menyapa secara online. Ada. Sebenarnya sih udah dari awal juga nggak ada dijanjikan Mas Menteri itu datang langsung untuk acara hari itu. Udah jelas dibilang bakalan nanti di hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Namun beberapa perwakilan mahasiswa itu marah karena Mas Menteri tidak hadir di ruangan. Mereka mengeluhkan kita jauh-jauh ke sini, datang mengorbankan kuliah kita, tugas kita yang banyak, tapi Mas Menteri nggak ada di sini. Mereka merasa dirugikan gitu. Tapi aku kurang setuju sih. Tahu juga kita di sini dapat ilmu yang besar banget Iya. kan. Dan kita diundang Mas Menteri Iya, loh. kayak Kalau nggak diundangnya, kita nggak ada di sini. benar sih. Dan Jadi yang paling parah sih ada yang sampai ngomong kayak kalau cuman virtual doang saya bisa jadi menteri, kayak iya, kamu pikir menteri itu cuman hai enggak. nah itu yang mau kita bicarakan di sini teman-teman. Ayo kita budayakan riset dulu sebelum ngomong. Ada juga tadi yang protes. Pak Nadiem, lihat kami ke daerah, lihat kami di pulau XXX katanya. Discuss gitu. Ya, mungkin teman-teman belum menyadari kehadiran saya. Saya menginap di sekolah, menginap di rumah Guru honor, baru menginap di pokoknya pesantren. bahkan ada menginap di dalam sekolah sendiri karena nggak ada tempat untuk tinggal loh. Dan Mas Nadiem udah keliling Indonesia untuk memikirkan gimana memecahkan masalah sarana dan prasarana yang membatasi pendidikan dalam negeri gitu. Tapi selama teman-teman nggak riset dulu sebelum ngomong, jadinya merocos nggak jelas, malu. Sampai tadi di grup diomongin, tolong ya jangan jadiin ini platform untuk protes-protes keras gitu. Malu kami mahasiswa yang lain, nggak semuanya kayak kalian. Bener. Itu tadi di grup dibilangin dan malah kita dikesampingkan ya, dan kok kita dipecah belah gitu. Tapi kayak kata aku orang-orang yang gitu kayak dari ini nggak sih, dendam, nggak tahu, mungkin kayak masa lalu yang belum selesai terus disampaikan turun temurun gitu ya, kayak Ya, doktrin. doktrin, benar tuh bahasanya, doktrin. Jadi kayak ya sekarang udah beda zaman sih. Kalau kamu gini, kalau kamu emang segitu pengennya membangun desa kamu, belajar yang giat, tingkatkan prestasi, ambil ilmu sebanyak-banyaknya di kota, balik ke desa kamu, bangun. Iya. Nah, yang juga aku pertanyakan itu, banyak yang protes tuh ya. Kebanyakan mahasiswa tuh budayanya protes ya. Yang lebih lucunya tanpa berpikir sih ya. Iya, itu miris banget. Coba riset dulu, pikir dulu. Kalau mau protes, bawa usulan yang lebih baik juga. Bener. Sebaiknya gini, Pak, jangan menyalah-nyalahkan gitu. bener. Udah kasih apa sih untuk negara ini sampai Bisa nuntut sebesar itu gitu. ya, benar. Iya kan? Karena ya benar yang kayak tadi dibilang sama Kak Grace,
gini, kita punya permasalahan. Kalau demo itu berarti kita udah punya solusi kan. Tapi kalau cuma ngeluh doang, Indonesia kayak gini, pemerintah gini, kayak ya gimana, pemerintah juga Ya. udah mikir. Itu oposisi, tapi udah kita bilang ya, untuk menjadi Indonesia Emas 2045 kita kolaborasi guys, kolaborasi. Jadi kayak kita tuh kan diundang untuk belajar. Kita tanya, ini kegiatannya apa, tujuannya apa, outputnya apa, itu ditanya. Jangan kayak kalau emang dari kampusnya emang bilang kalian di sana boleh demo, barulah. Apakah kampus kamu mengatakan itu? Tidak, pastikan. Nah, kemarin itu hampir demo kelihatannya teman-teman, dan ngomongnya teriak-teriak gitu. Malu, aku serius, aku malu. Sayang gitu. Sebenarnya boleh banget semua teman-teman bilang gimana masalah prasarana di daerahnya masing-masing. Tapi itu kan pada hari itu kamu sadar kan, itu udah jelas terpampang tentang kekerasan seksual di kampus. Harusnya lebih bertanya tentang hal itu, bagaimana penerapannya sebaiknya. Idealnya memang gitu ya, Ndah. Kita ngomong sesuai konteks acara. Apa yang dibahas, kalau ada kesempatan untuk bertanya, menyampaikan pendapat, ya tentang topik itu jangan keluar konteks. Nggak Iya. tepat banget, apalagi nyerocos gitu ngomongnya. Sampai panitia wanti-wanti untuk besok yang ada Pak Menterinya, tolong ngomong dengan sopan, sampaikan baik-baik apa yang ingin disampaikan. Dan nyatanya tadi Tembus Ndah, juga ya kak. masih ada yang nggak masuk akal teman-teman. Ini program kampus merdeka, tapi ngadu ke Mas Menteri. Mas Menteri disuruh mikirin masalah corona. Ya. Kayak, hah? Dan yang dikeluhkannya itu kenapa pandemi. Ya, Disuruh Mas Menteri Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, disuruh pikirin gimana. tapi tuh emang beneran gak habis pikir sih untuk 2 hari ini. Kayak it's okay, yang kemarin tuh masih rapat tertutup ya, nggak ada kamera. Ini disiarin langsung, kayak oh my god. Malu. Bayangin mukanya kamu, untung ya ini lagi pandemi jadi ketutup Pakai masker. Kalau enggak kayaknya sampai akhir hayat deh inget Iya. mukanya kamu. Dan jejak digital teman-teman ya. Benar sih. Kalau direkam tadi itu disiarkan langsung, nggak pernah hilang itu siaran kita Ndah. Ada direkam langsung. Iya. Jadi ini teman-teman di yang kan, kalau kami perwakilan offline, nah itu banyak teman-teman yang online sampai pada bilang kayak, dia nanya apa sih? Iya. Kok lari dari konteks? Iya. Bahkan ada itu tadi di grup, kita punya grup ya, grup koordinasi acara buat panitia kasih informasi, dikeluarkan di grup. Jadi di grup itu tadi ada yang nanyain toanya udah siap belum gitu. Entah mau ngapain pakai toa. Tadi banyak loh yang ngomong, dan yang diomongin itu nggak tepat sasaran. Satu tadi yang aku suka, 2 dong. Di Jawa Ya, sama perwakilan Papua. Jawa. Nah, jadi mereka tuh lebih make sense banget pertanyaannya, karena mereka membahas tentang MBKM-nya sendiri, terus kayak pola kegiatannya, dan yang paling penting mereka bilang makasih. Iya, apresiasi. Merinding deh aku. Sama semua. Kawan Papua tadi bilang, Iya. nih catat nih ya, kami nggak ada waktu buat keluhkan kekurangan katanya. Karena kami berhak atas pendidikan, 1 HP 10 siswa kami jalani aja. Berterima kasih mereka teman-teman, berterima kasih atas program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sementara teman-teman lain yang sibuk protes itu kenapa menjadi oposisinya Mas Menteri di sini? Kita diundang, dikasih duit. Biasanya KKN kita yang mikir mau KKN gimana. Sekarang kita udah digaji, dicariin tempat. Kita cuman hanya modal daftar, Iya. terus wawancara. Kalau emang kita punya berkualitas, hasilnya pasti baik. Iya, nah jadi nggak make sense tadi ada yang ngatain dipaksa. Gila sih itu, kayak Kita dipaksa ikut MBKM. What? Padahal semua orang ingin menjadi bagian dari MBKM itu. MBKM itu udah bagus banget tau. Kayak apa sih yang kamu mau? Kamu punya basic bisa bahasa, ikut program pertukaran kan ke luar negeri. Kamu punya basic untuk ini, aku mau kerja lah tapi aku belum ada perusahaan, magang. Ya. Aku belum bisa kerja tapi aku mau belajar, studi independen. Aku mau mengabdi, bina desa. Ada, semua ada. Tersedia semuanya teman-teman. Ini menurutku udah yang terbaik sih selama aku mengenyam pendidikan. Bener, setuju. Gimana enggak? Coba Mas
Menteri itu udah hebat banget ya menurutku. Kuliahnya aja di luar negeri itu ya, di Harvard kali Iya ya. benar, lulusan aku. Jadi udah Kayak dia tuh sebenarnya udah beneran mau membangun negeri. Apa ya, kita tuh udah benar-benar dibantu. Temennya aku aja banyak banget yang susah cari tempat magang. Dengan ada MBKM, mereka udah kayak, oh aku daftar, aku udah daftar sini, masuk sini. Kayak, kapan kamu melihat kakak tingkat kamu yang gak ngerasain MBKM seperti ini enaknya pendidikan? ya. Nah, yang paling penting teman-teman, kita generasi pertama MBKM, teman-teman bisa aja jadi generasi kedua, ketiga selanjutnya. Tahun ini 50.000 mahasiswa ya dah yang Dari semua program yang ada di semua program MBKM. Tahun depan akan ditingkatkan 3 kali lipat, 150.000 mahasiswa Asik. untuk MBKM generasi 2. Silakan teman-teman, itu jadikan peluang emas bagi teman-teman untuk mengembangkan potensi. Benar. Kalau teman-teman nggak dapat informasi, cari informasinya. Jangan komen kenapa bapak nggak kasih tahu. Itu aku, kalau bapaknya nggak kasih tahu, aku tahu dari mana. Benar kata Mas Menteri tadi, kita menurunkan aturan dari atas, teman-teman nyambut di bawah, ketemu di tengah. Malah tadi ada yang protes, Pak, aturannya jangan dibikin dari atas. Ada. Lihat dari bawah Pak. Ya gimana ya Bunda? Padahal Mas Menteri bikin MBKM di pusat itu biar koordinasi perguruan tingginya rata ya, Nda. Bener. Biar rata, semuanya dapat. Coba aja kalau enggak dari pusat informasinya, pasti universitas dengan ranking tinggi itu bakal monopoli. Iya bener banget. Aku yang di Padang mungkin ketinggalan dari Telkom kali ya. Ya intinya pasti kita di sini sih yang diundang, gak akan mungkin sampai ke daerah Papua sana. Iya. Tapi karena itulah dia udah berusaha dengan pemerataannya, dengan segala pertimbangan, tapi tetap aja masih salah. Nah, pesan kita itu aja ya, Dah. Kita mahasiswa, ayo kita sama-sama belajar. Kita bukan bilang diri kita paling benar juga, enggak ya, Dah. Orang kita juga ya mendengar semuanya itu kalian benar juga, cuman penempatannya juga kurang gitu. Jadi kita jangan terlalu fokus pada satu titik kesalahan, sedangkan ada banyak kebaikan yang udah ditebar gitu. Iya, benar. Kayak pesannya kawan Papua tadi ya, Dah. Mereka bersyukur banget bisa dapat KIP kuliah. KIP kuliah 2.400.000, malah ada tadi yang nggak mensyukuri. Ih, minta UKT penuh, Bung. Kayak kamu siapa? Ya, boleh aja kali ya minta UKT penuh, Pak, bayarin UKT kita. Tapi sambil lucu-lucuan, nggak seserius itu. Mereka, kami hanya dapat 2.400.000 sedangkan UKT kami. Sekian lah gitu. Tapi syukur dong kamu udah dikasih 2.400.000 sedangkan yang lain enggak. Ya aku bayar 9 juta full. Nggak protes ya? Iya. Kayak gimana ya, ini punten pisan untuk semua perswastaan. Aku juga swasta. Kita swasta, kita bayar sendiri. Dan Mas Menteri tadi meluruskan ya, 60% dari KIP kuliah itu diperuntukkan bagi mahasiswa di swasta yang terancam drop out. Jadi teman yang tadi protes keras, masa 2.400.000 aja kita dikasih padahal UKT kita segini, nggak menutupi semua uang kuliah kita. Itu riset dulu. Padahal Mas Menteri udah kasih itu tadi ke swasta 60%. Beasiswa juga swasta loh, pemagang terbesarnya dikasih kesempatan itu banyak ke swasta dulu karena tahu swasta emang besar mata kuliahnya. Tuh, segitu diperdulikannya kita sama kementerian. memang iya banyak kekurangan dalam program-program yang baru generasi pertama ini. Kita Wajar. evaluasi bersama, kita berkolaborasi untuk generasi kedua, ketiga, seterusnya yang lebih baik. Ya, Bukan menentang ya. kita bukan menentang, cuman kayak ya yang sekarang kesalahan kita ya kita catet, kita perbaikin di masa depan gitu. Sampai tadi loh, Dah, aku yang bisa foto berdua sama Mas Menteri itu. Ya iri sih aku, iri. Seharusnya aku lari sih gitu pas Nadimnya selesai foto. Itu aku udah rencanain. Nih pergerakannya ke arah kanan aku gitu kan. Aku langsung lepas itu pakaian adatku, set, aku taruh di kursi. Aku lari kejar Mas Menterinya, aku sampein,
Mas, makasih banget ya. Aku orang yang paling merasakan manfaatnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Aku apresiasi. Aku mau kasih semangat Mas Menteri yang udah keliling Indonesia untuk sosialisasi itu. Bayangkan untuk acara hari ini dia terbang dari Medan ya. Tadi malam baru sampai banget dan pagi harus sudah upacara. Dan cuma 2 orang yang bilang makasih. Aku bilang makasih karena menurutku hebat banget program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Teman-teman jangan lengah dengan informasi-informasi, tetap up to date, lihat, follow Ditjen Dikti di Instagramnya, Belmawa, Kemdikbud RI, banyak loh. Dan yang sekarang udah ada Instagram langsungnya sendiri, Kampus Merdeka sih. Itu beneran update, dan aku juga tahu itu dari yaitu kita lihat program apa yang cocok di bidang kita, potensi kita ikuti, kita daftar. Kalau emang misalnya tadi dibilang Mas Menteri juga, misalnya kalau dari kampus kamu masih kurang, langsung cek ke pemerintahnya. Iya, jadi yang butuh itu inisiatif kita teman-teman. Kalau kita masih seperti pahat, dipukul dulu baru bisa gerak, kapan majunya Indonesia? Jadi kayak dari sekarang juga kita harus kayak lebih melihat apa ya, hal-hal baik, hal positif. Kalau emang ada hal-hal yang perlu dikritik, kritiklah dengan baik, sopan itu penting banget. Bahkan di negara manapun kamu, dalam bentuk kritik adalah kritikan yang sopan. Bukan berarti memuji atau menyindir ya, cuman ya berbentuk sopan dan ternalar lah yang dapat masuk dimengerti. akal. Riset dulu juga paling penting itu. Jangan asal protes aja. Dan ngomongnya nggak perlu teriak-teriak, ngomongnya santai aja. Kan dengan ngomong santai juga kita bisa lebih memahami perasaan kan. Iya. Kalau kita teriak itu orang udah keburu kayak, ih Apaan sih? Ilfil duluan ya Anda. Jadi pesannya nggak sampai. Dan lagi dikasih kesempatan ternyata yang disampaikan juga nggak jelas. Sayang banget. Sayang banget. Sia-sia kan, waktu habis, kesempatan udah kamu ambil, tapi Padahal kan ada banyak pertanyaan yang lebih masuk akal nih. Maksudnya kamu tuh jadi perwakilan seharusnya lebih gimana ya? Menyampaikan hal yang masuk gitu. bijaklah berkata-kata. Aku mulai geli itu kalau omongan pertamanya hidup mahasiswa gitu. Kayaknya udah pasti gini-gini ya. Iya. Dan gak meleset sih beneran. Dan beneran kalau omongannya udah diawali dengan hidup mahasiswa itu agak gimana akhirnya. Ya kita tuh bukan karena dari kakak dari Andalas kampus besar, terus aku Telkom kebetulan di kota, terus kita bilangin yang di luar kita adalah hal buruk, bukan. Kita mengerti saudara-saudara kita yang di luar sana, cuman penyampaian kamu itu beneran di luar topik banget. Yang itu penting banget, serius. Yang disampaikan tentang permen seksual itu hal yang perlu banget, yang banyak dirasakan. Mungkin kebetulan yang ngomong kemarin gak merasakan, makanya gak dipikirin. Tapi apakah kamu harus merasakan dulu baru peduli? Enggak kan? Bener dah. Itu penting banget loh. Bahkan sampai Mas Menteri mengeluarkan peraturan menteri tahun 2021 ini ya, untuk menjaga kenyamanan kita mahasiswa di kampus. Aku merasakan loh kekerasan di kampus. Apa yang disampaikan di depan itu bener banget gitu. Tapi teman-teman yang protes ini, bahkan protesnya ke infrastruktur pembangunan Indonesia, ya bukan di sana tempatnya. Sebenarnya kalau mau dikaji juga masalah Indonesia ya tetap banyak, cuman ya satu-satu lah kita selesaikan. Lebih tertata lah, karena kan kita mau menata Indonesia juga nih. Iya, kita tetap belajar dengan Merdeka Belajar ya teman-teman. Dan terima kasih banget Mas Menteri udah bikin program gini. Alhamdulillah ya Nda, kita merasakan. Banget, ini kayak berimbas besar banget, kayak kamu nggak perlu khawatir untuk masa depan, yang penting potensi kamu sehingga kamu bisa mengubah hidupmu. Iya, hidupmu kamu yang ngubah, bukan Mas Menteri. Catat. Itu dulu diskusi kita siang ini. Sampai jumpa.